Ini Cek, kan ceritanya saya udah kenal seseorang, ya awalnya berteman seperti itu, ya berteman. Karena memang aku pernah ada masalah sama suami baru selesai, jadi saya masih ada ketraumaan masalah seorang laki-laki lah. Intinya saya juga belum siap untuk ke jenjang nikah gitu. Aku kan ingin nyekolahkan anak dulu gitu biar dia berangkat kerja dulu ke luar negeri. Dia ingin sekolah kapal pesiar Korea kan gitu, sekolahnya masih biaya banyak lah, aku tiap gajian juga buat biaya anak kayak gitu. Nah dia itu apa, intinya ya berteman, kenal, ngobrol baik, kata teman curhat apa, udah lama sih kenal, ada ini tapi nggak ini, terus lama-lama dia nyaman. Nah udah gitu aku bilang, terus dia bilang gini, aku ingin melamar kamu biar ada ikatan, kamu kerja di Hong Kong nggak apa-apa, aku tunggu kan gitu. Ya oke lah, kalau aku masih pengen kerja, aku nggak mau ikut campurin tangan lain membantu anakku sekolah, aku nggak mau itu. Dia bilang ya nggak apa-apa, aku ingin melamar kamu minggu ini katanya. Aku nggak mau, aku bilang ada semua bukti itu. Terus udah gitu pengen kenal keluarga saya dan anak saya, akunya nggak mau. Dia marah besar, marah kemarin saya sampai dicaci maki. Terus dia bilang gini, kalau kamu nggak mau mengenalkan anak kamu akan ku cari katanya di daerah sana Bojunuk sana katanya, daerah kamu katanya. Terus udah gitu saya takut Miss yang namanya. Terus udah gitu aku setiap video call itu emang HP saya rusak, kamera depan itu rusak. Terus katanya saya dikatain modus, saya bukan modus, saya bukan orang jahat. Aku bilang kalau kamu mau kenal saya berteman, oke. Kamu ngajak serius, aku belum siap. Kamu mau lamar, aku nggak mau dulu. Aku bilang, aku sakit hatiku sama suami belum selesai, aku belum sembuh. Aku bilang, nah dia ngancam saya, katanya mau nyebar video saya kayak gitu. Di saat aku pernah ganti baju. Nah, aku nggak tahu video itu diedit, nggak tahu yang itu, nggak tahu kok dicampur ada muka saya, dikirim saya. Kalau kamu nggak mau saya melamar hari ini, saya pulang katanya ke Banyuwangi, akan ku sebar. Ya saya tantang, saya tidak takut. Aku bilang kamu sebar aja. Selagi kamu menyebar video saya, semakin kamu ketangkep posisi kamu ada di mana, kamu nantang, nanti saya akan kamu menangis katanya. Di Facebook, di TikTok, semua sosmed ada video kamu. Silahkan, saya tidak takut. Aku bilang gitu, Miss. Tolong, Miss, kalau sampai dia ada bukti semua, terus udah gitu bilang, aku ingin ke rumahmu, terus udah gitu, aku ingin ini mobil saya ini ada 3, tak kasih anak kamu biar atas nama anak kamu. Aku tidak mau, aku bilang, aku nggak mau minta barang orang lain. Terus dia bilang, terus dia ujung-ujungnya bilang gini, nanti aku minta nomor anakmu, disambungkan. Udah dikasih tahu anakku itu nggak deket sama aku pun harus pelan nyari dia, dari kecil nggak aku rawat. Terus dia udah bilang, Miss, aku bilang, ibu mau telepon sama temennya ibu, kenal sama kamu, kata Kelvin itu, kata anak saya bilang, besok aja Bu, saya mau nonton sepak bola. Nah gitu Miss, nggak taunya dia malah ngancam-ngancam saya. Terus gara-gara dia mau pulang hari ini, terus udah gitu minggu depan mau lamar akunya nggak mau. Aku nggak mau, aku bilang, aku masih belum siap. Aku juga cerita sama mama, aku nggak siap dulu, aku ingin tenang hati dulu. Karena aku juga ada dekat sama orang baik sama aku di saat aku terpuruk, dia selalu nemenin aku kayak gitu, Miss. Nah, sedangkan aku masih imbang-imbang dulu mana yang lebih bagus kayak gitu. Aku juga pernah jadi korban kan pengkhianatan laki-laki. Jadi aku nggak semudah nerima orang tersebut kayak gitu. Terus udah gitu dia menyebar kayak gitu video itu, kayaknya diedit-edit sama video orang, Miss. Mau disebar di TikTok. Saya kan malu kalau seandainya benar yang terakhir itu video saya, muka saya gitu. Terus katanya gini, ini TikTok kamu dan video kamu saya jadiin satu, sebar di ini. Sebar saja, saya tantang loh, Miss. Sebar saja, saya gak takut. Aku bilang, aku laporkan balik kamu, aku bilang. Karena saya tidak pernah seperti itu. Itu mungkin yang kelihatan susu itu mungkin bukan saya. Kamu gabungin ke orang lain, aku bilang kayak gitu. Aku gabungin muka saya, pantesan kamu semalam kamu paksa aku. Muka kamu mana? Muka kamu mana? Kalau di video itu fokus. Ya saya jawab,
Kalau aku kerja, kalau kamu telepon fokus di depan HP, saya nggak bisa. Saya kerja di Hong Kong itu jaga bayi. Kalau dia jatuh, aku bisa dipidanakan. Nggak bisa ngelayanin video, harus fokus, saya bilang. Kamu memang nggak bisa diatur. Aku dicaci maki terus. Lah kalau kamu mau lamar saya, mau caci maki, aku nggak bisa terima laki-laki yang kasar. Aku bilang kayak gitu, Miss. Nah, hari ini katanya aku mau dibikin nangis, mau disebar. Aku bilang sebar aja. Itu yang belakang bukan saya itu. Yang mukanya belakang tuh saya, aku bilang. Gitu, Miss, tolong Miss, videonya itu gimana, katanya mau disebar di Facebook juga. Ya aku bilang sebar aja, saya nggak takut, tak lapor balik kamu. Aku bilang posisi kamu ada di mana, nanti malah ketahuan, malah gampang sindikat kamu di mana. Aku bilang sebar, aku bilang tak gituin, tak tantang Miss, malah diblokir semua itu sosmedku. Lah kamu sudah tahu itu sindikat, kenapa kamu ingin kenalan juga? Kenapa kamu merasa nyaman? Enggak, saya nggak nyaman sama dia. Terus Nggak intinya nyaman dia kenapa dibalas selalu, SMS-nya? Tapi kamu sudah pintar iya sih. iya Nggak, salahnya saya kamu pintar dibalas sama saya. karena kamu tidak ngasih nomor orang tuamu, tapi karena kamu nggak pakai baju, tetap itu salah, sayang. Karena bisa diedit, di apa, bagaimanapun kamu pernah nggak pakai baju. Ngerti nggak? Iya itu saya kan di kameranya ini bukan nggak pakai baju, Miss. Maksudnya lagi ganti baju itu. Ya, Nah walaupun diedit. ganti baju kan tetap aja nggak pakai baju tuh, sayang, sesaat. Lagi-lagi kan jahanam, doh. Paham nggak Nah, maksud saya? gara-gara mau lamar akunya nggak mau. Terus udah gitu ada semua bukti. Mbak, sebentar. Hmm, Dia iya. itu bukan mau melamar kamu, tapi ingin mempermalukan kamu. Jangan kepedean. Iya, Dia itu saya bukan paham. Iya, Miss, saya tahu itu kayaknya trik dia. Aku bilang aku nggak semudah itu ya. Aku bilang kamu mau lamar lah, kamu mau ini itu, mau kenal Tapi kenapa keluarga aku kamu ya. nggak pakai ganti baju, harus pakai kamera? Enggak, Kenapa? ini HP-nya diputer sama ini. Itu kameranya rusak, aku kan sambil ini, maksudnya Tapi siang-siang kan itu. intinya masih kelihatan toh, sayang. Intinya adalah jangan sampai lepas bajumu di depan siapapun. Nggak mau ganti baju, pas mandi atau apapun. Enggak sampai itu. Kayaknya yang ini video orang itu digabungin ke muka saya gitu, Miss. Iya, Gimana intinya itu, adalah Miss? saya kan sudah bilang toh, DM jangan ke WA. Tapi kamu masih termasuk pinter nih karena tidak menghubungkan nomor anakmu sama ibumu. Ini masih pinter lah. Enggak, Miss. Terus udah gitu dia bilang gini, ancam-ancam aku. Kamu ini katanya, kalau di video call nggak pernah kelihatan mukanya katanya. Kamu mau diseriusin mempermainkan aku, mau saya tantang. Saya tidak takut, aku belum siap untuk menerima laki-laki, aku bilang. Karena trauma saya belum selesai, aku bilang. Aku dihianatin suami, aku baru selesai cerai, aku bilang. Aku mau fokus kerja buat anak saya. Kamu ini wanita tidak bisa diatur, iya, aku bilang. Nanti ya katanya, nanti akan ku edit katanya, silahkan, saya nggak takut, akan kulaporkan, aku bilang. Nah udah gitu dia bilang video itu digabungkan ke TikTok saya, katanya mau dibikin permalukan karena dia melamar aku nggak mau, bohong, nggak mau lamar apaan, aku bilang. Tak gituin katanya, terus minta keluarga aku nomor telepon, aku bilang minta digabungkan nih lo, Miss, sampai marah-marah. Nggak kayak gitu cara kamu. Aku kalau kamu mau niat baik nggak akan marah-marah. Anak saya itu tidak bisa dikasar, aku bilang. Iya, besok ya besok, aku bilang. Karena aku memang nggak pernah marah anakku, aku bilang. Karena anakku juga udah gede, aku bilang. Kalau kamu maksa ada nomor baru nggak bakalan kamu diterima, aku bilang. Minta terus, Miss, nggak saya kasih. Terus udah gitu hari ini telepon katanya, kalau nggak percaya ini perangkat desa kamu loh, biar ini aku tak ke rumahmu, nggak tak kasih, Miss. Tangga nih maksa itu, nggak tak kasih, Miss. Terus gimana, Miss, kalau sampai ini, terus udah gitu gini, Miss, anak kamu, aku bilang gini, terus saya ini nggak siap cari laki-laki dulu, aku bilang. Kamu nggak siap laki-laki, kenapa kamu SMS-an, teleponan sama dia? Bukan ya, namanya juga kerja kadang-kadang kan ya bete lah, Miss, ada ya, apa. Ini loh, Mbak, ini yang saya nggak suka dari kamu. Nah, ini yang saya nggak suka dari kamu. Sudah nggak siap, terus habis itu masih cari laki-laki, main laki-laki. Bukan main, maaf Miss, gini. Dia awalnya berteman, dia bilang gini, kita berteman dulu. Nanti kalau kamu udah kenal, udah lama sih, ya teman-teman aja. Tapi nggak ada menggabungkan dengan hubungan kayak gitu, enggak. Lah akhir-akhir ini mungkin dia ya katanya kamu ini orangnya nggak terlalu katanya cuek, katanya. Ada bukti semua, Miss, semua ada bukti katanya. Gini loh, WA, Mbak, sebentar. Selalu saya debat dengan kalian.
Perempuan Oke. itu kalau nggak mau ya nggak mau. Ngapain harus SMS-an? Titik. Iya, iya. Titik. Perempuan itu kalau nggak mau, nggak mau. Nggak ada alasan lain. Tapi saat kamu membalas, kamu itu punya feeling. Stop. Ya, kayaknya firasat saya tuh nggak enak gitu. Soalnya saya orangnya tidak bisa dipaksa. Kayak gitu nih, juga saya nggak mudah jatuh cinta sama orang. Nah, saya telitin dulu si A, si B, laki-laki yang deket aku, mana yang tulus dan mana yang cuman main gitu. Terus memang ada yang lebih baik tulus kayak gitu, Miss. Aku udah kenal lama, udah 4 tahun. Ya memang ngajak nikah juga, keluarganya udah kenal sama aku. Nah, dalam hati saya berarti yang cocok dia ini, saya bilang dalam hati. Kayak gitu. Ya itu memang kenal anakku, sering sih ngasih duit. Kalau anakku di LPK itu ini sering dikasih duit, ngobrol sama Kelvin sama anakku kayak gitu. Nah, si cowok ini mau lamar, akunya nggak enak sama ini karena keluarganya selalu nyari saya, ada komitmen kayak gitu. Nah, orang ini kayaknya katanya aku ancam loh kamu, katanya ancam aja, sebar aja, saya nggak takut. Aku bilang, Lis silahkan, aku tak gituin, Miss, malah dia marah-marah pagi-pagi. Setting 3 hari nggak dibuka, katanya gue banting HP-nya, aku masukin air, masukin aja lo, aku bilang kayak gitu. Yang rugi kamu bukan saya, tak gituin. Terus kamu wanita apa ya tadi katanya, susah diatur katanya. Apa ya ngatain aku, anjing lo, binatang lo, wanita tidak bisa diatur. Lah kamu pengen nikah sama saya, kenapa ngancam-ngancam binatang? Ya aku ya takut lah, saya gituin. Kamu yang lembut, jadi aku nggak takut, terima cinta kamu. Aku bilang, tak gituin, Miss. Ini aku mau ngomong sama anakmu, mobilmu ini dikasih nama anakmu. Saya nggak mau mobil itu, aku bilang. Saya naik ontel nggak apa-apa, asal punya saya sendiri. Saya bilang, lah terus ini gue bikin nangis kamu sekampung, sedunia nanti. Sebar, saya nggak takut, yang penting saya nggak lonte, tak gituin tadi. Terus diblokir saya. Terus gimana, Miss? Aku nanti kalau sampai disebar. Ya kan kamu bilang bukan kamu, kenapa kamu harus takut? Kalau mukanya belakang saya, Miss. Diedit sama saya itu ada muka saya yang dipaksa sama muka kamu. Tapi kelihatan separuh muka saya lagi pakai ini apa toner. Ya nggak apa-apa. Kamu ya katanya Apa Miss. yang penting bukan kamu loh. Dia bilang Miss, setiap di video call itu ekrek aja, sing ini sing itu. Aku tuh kerja di sini ya jaga bayi. Aku bilang ya kadang ya masak. Ya ini ya kalau kamu terima ya gini, kalau berteman sama aku nggak terima ya monggo, sebar kamu, memang kamu wanita tidak bisa diatur, kamu memang kasar, aku bilang kayak gitu. Mau mencintai orang, mau lamar kok maksa, aku bilang kayak gituin. Mungkin aku juga terlalu keras jadi dianya sakit hati, Miss.